Cirebon geger. Warung bakso ini pakai daging manusia dan dimakan pembeli berhari-hari. Arka, dengan tas ransel yang terasa penuh dengan harapan dan mimpi, turun dari kereta di stasiun Cirebon Perujakan. Udara panas dan lembab khas kota Udang langsung menyambutnya, membawa kembali ingatan masa kecil yang begitu lekat. Aroma terasi, empal gentong, dan knalpot motor berbaur menjadi satu, menciptakan simfoni bau yang hanya bisa ditemui di sini. Ia menyunggingkan senyum tipis. 3 tahun lamanya ia merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan kuliner, dan kini ia kembali dengan ijazah di tangan serta obsesi di kepala, membuka warung bakso yang tak hanya enak, tapi juga jujur dan bersih. Sebuah konsep yang ia yakini akan mengubah Cirebon, walau hanya sedikit. Pikirannya langsung melayang pada satu nama, Pak Jayadi. Sosok tua berambut putih dengan senyum ramah dan tangan cekatan yang mengolah bakso di warung bakso, legenda rasa. Warung itu adalah semacam kiblat bagi para pencinta bakso di Cirebon, dan di mata Arka, Pak Jayadi adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ia teringat masa-masa SMA-nya, saat ia bekerja paruh waktu di sana. Pak Jayadi selalu memperlakukannya seperti anak sendiri, mengajarinya cara memilih daging, meracik bumbu, bahkan melayaninya dengan kehangatan yang tak pernah ia dapatkan di rumah. Arka, bakso itu bukan cuma soal daging dan bumbu, kata Pak Jayadi suatu sore, sambil menepuk pundaknya. Bakso itu soal rasa. Rasa yang berasal dari hati. Kata-kata itu terpatri kuat di benak Arka. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjalnya. Setiap kali ia bertanya tentang resep rahasia yang membuat bakso Pak Jayadi begitu kenyal dan gurih, Pak Jayadi hanya tersenyum misterius. Itu rahasia keluarga, nak. Cuma bapak dan anak-anak bapak yang tahu. Arka memaklumi. Setiap koki punya rahasia. Tapi ada yang aneh. Bukan hanya rasanya yang unik, tapi juga reaksi orang-orang setelah memakannya. Mereka terlihat seperti orang yang kecanduan. Mata mereka berbinar, ekspresi mereka dipenuhi rasa puas yang nyaris tidak wajar. Arka pernah membandingkan bakso itu dengan bakso lain, dan ia menemukan bahwa sensasi kecanduan ini hanya ada di sana. Sensasi yang membuat pelanggan rela antre panjang bahkan di bawah terik matahari. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin itu hanya sihir Pak Jayadi, sihir seorang koki sejati. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Laras, sahabatnya sejak SMP. Laras adalah gadis tomboy dengan semangat juang yang tinggi, dan ia memiliki hidung setajam elang untuk berita. Setelah lulus kuliah, ia memilih jalur jurnalisme investigasi, seringkali menantang bahaya demi mengungkap kebenaran. Arka selalu mengagumi keberanian Laras, yang baginya seperti api yang tidak pernah padam. Arka, udah nyampe? Jangan langsung nangkring di warung bakso, ya. Lo harus bantu gue riset berita. Arka tertawa kecil. Lo kira gue abis dari Jakarta langsung lapar apa? Iya, gue udah di Cirebon. Nanti sore gue ke tempat lo. Oke, tapi lo janji, ya? Besok kita ketemuan di kafe dekat kantor pos. Ada yang mau gue ceritain. Janji. Percakapan singkat itu membuat hati Arka sedikit tenang. Ia tahu, dengan Laras, ia tidak akan pernah merasa sendirian. Ia pun memutuskan untuk naik angkot dan langsung menuju rumahnya. Di sana, ia disambut hangat oleh ibunya. Setelah beristirahat sejenak, ia mengambil motor bebek kesayangannya dan berkeliling kota. Jalanan Cirebon, yang dulunya terasa sempit dan penuh sesak, kini terasa seperti labirin kenangan yang membawanya kembali ke masa lalu. Ia melewati warung bakso legenda rasa. Antrean panjang sudah mengular, menutupi trotoar. Pak Jayadi, dengan sigapnya, sedang melayani pelanggan.
Wajahnya yang keriput terlihat lelah, tapi matanya memancarkan kebanggaan. Arka memutuskan untuk mampir. "Assalamualaikum, Pak Jayadi," sapa Arka dengan senyum lebar. Pak Jayadi menoleh, terkejut melihat Arka. Sebuah senyum merekah di wajahnya. "Waalaikumsalam, Arka. Subhanallah, sudah besar kau, nak. Sudah jadi koki, ya?" "Iya, Pak. Alhamdulillah, sudah lulus. Saya mau buka warung bakso juga, Pak. Mohon restunya." Senyum Pak Jayadi sedikit memudar. Ia menunduk, mengaduk-aduk kuah bakso di panci besar. "Oh, jadi kau mau menyaingi Bapak?" Arka tertegun. Nada bicara Pak Jayadi terdengar berbeda. Dingin, tajam. Arka menggeleng. "Bukan, Pak. Tidak ada niatan seperti itu. Saya cuma mau meneruskan passion saya. Saya ingin belajar dari Bapak." "Belajar? Kau pikir ilmu Bapak bisa kau pelajari semudah itu? Pergilah, nak. Jangan ganggu pembeli Bapak." Arka merasa jantungnya dihantam batu. Hatinya perih. Ia tidak menyangka Pak Jayadi, orang yang ia anggap panutan, bisa bersikap sekejam itu. Ia mengangguk pelan, tanpa bisa berkata apa-apa. "Baik, Pak. Saya permisi." Ia berjalan menjauh, meninggalkan keramaian warung Pak Jayadi. Di benaknya, pertanyaan-pertanyaan lama kembali muncul, kali ini lebih kuat dan mendesak. Mengapa Pak Jayadi begitu defensif? Mengapa ia tidak ingin Arka membuka warung bakso? Mungkinkah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Kecurigaan yang dulu hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi suara nyaring yang tak bisa diabaikan. Keesokan harinya, Arka bertemu Laras di kafe yang mereka sepakati. Laras sudah menunggu, dengan laptop terbuka dan wajah serius. "Gue dapat info, Arka, tentang sebuah sindikat di Cirebon. Mereka ngolah bahan-bahan aneh buat produk makanan. Makanan-makanan itu bikin orang kecanduan. Dan yang paling parah, mereka udah beroperasi bertahun-tahun," kata Laras tanpa basa-basi. Arka terdiam. Hatinya seperti diiris. "Ras, gue kemarin mampir ke warung Pak Jayadi. Dia beda banget. Dingin. Ma, dia bilang gue mau saingi dia." "Mungkin dia tahu lo akan buka warung bakso, Arka. Dia ngerasa terancam. Atau mungkin ada hubungannya sama apa yang lo ceritain," bisik Arka, matanya menatap Laras. "Gue gak tahu rasanya, Ras. Kayak ada sesuatu yang bikin ketagihan, tapi aneh. Bukan MSG, bukan kaldu biasa. Rasanya beda banget sama bakso yang pernah gue buat." Laras menyipitkan matanya. "Lo tahu warung itu udah berdiri berapa lama?" "Hampir 30 tahun. Dari kakeknya Pak Jayadi. Warisan turun-temurun. Katanya resepnya itu, darah dan air mata." Kata-kata Laras seperti menusuk Arka. Darah dan air mata? Ia teringat cerita kakeknya tentang legenda kuno Cirebon, tentang ilmu hitam dan ritual pesugihan yang menggunakan benda-benda aneh. Arka menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk itu. "Gak mungkin, Ras. Pak Jayadi itu orang baik. Dia guru gue. Dia udah kayak bapak gue sendiri." Pikiran lo yang bilang dia orang baik, Arka. Tapi data dan fakta bisa menunjukkan sebaliknya. Gue udah denger banyak cerita aneh tentang warung itu. Orang yang makan bakso itu katanya bisa lupa diri. Ada yang bilang mereka jadi lebih sensitif, gampang marah, dan ada yang sampai bilang bakso itu bisa bikin mereka ngigau di malam hari. Arka terkejut. "Kok bisa?" "Gue gak tahu. Tapi kita bisa cari tahu. Gue butuh bantuan lo. Lo kan tahu seluk-beluk perbaksoan.
Gue mau lo bantu gue investigasi warung Pak Jayadi. Arka terdiam. Ia menatap kopi di depannya, lalu menatap Laras. Di satu sisi, ia ingin membela Pak Jayadi. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan fakta-fakta yang ada di depan matanya. Hatinya dipenuhi konflik batin yang luar biasa. Bagai dua gunung berapi yang siap meletus, satu mewakili rasa hormat dan kasih sayang, satunya lagi mewakili kebenaran dan keadilan. Gue gak tahu, Ras. Gue gak bisa. Arka, ini bukan soal Pak Jayadi. Ini soal keselamatan orang banyak. Ada yang salah. Dan kita harus cari tahu. Laras menyentuh tangan Arka. Gue yakin, ada yang lebih dari sekadar persaingan bisnis. Ada rahasia besar di sana. Dan kalau kita tidak mengungkapkannya, mungkin akan ada lebih banyak korban. Arka menatap mata Laras yang penuh keyakinan. Ia tahu, Laras tidak akan pernah menyerah. Dan ia juga tahu, ia tidak bisa membiarkan Laras berjuang sendirian. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Oke, Ras, kita mulai dari mana? Keputusan itu seperti membuka pintu ke sebuah labirin yang gelap dan penuh rahasia. Arka tidak tahu apa yang akan ia temukan di ujung jalan. Ia hanya tahu, ia tidak bisa berpaling. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kelezatan warung bakso legenda rasa. Rahasia yang membuat orang-orang rela mengantre panjang dan yang telah mengubah sosok Pak Jayadi menjadi orang asing. Rahasia yang kini perlahan-lahan mulai menyelimuti kota Cirebon. Tiba-tiba, Arka teringat akan sebuah pesan singkat dari ibunya. Nak, tadi ibu mampir ke warung bakso Pak Jayadi. Ramai sekali. Kamu harus coba resepnya. Ya, rasanya enak sekali. Pesan itu menjadi pukulan telak baginya. Ibunya juga terbius oleh bakso itu. Ia tidak bisa diam saja. Ia harus mengungkap kebenaran. Untuk ibunya, untuk masyarakat, dan untuk Pak Jayadi. Bakso Harapan. Demikian Arka menamakan warung baksonya. Sebuah nama yang sederhana, namun menyimpan beban yang berat. Harapan untuk bangkit, harapan untuk bersaing secara sehat, dan harapan untuk mengungkap kebenaran. Pagi itu, warung bakso Harapan resmi dibuka. Aroma kuah kaldu sapi yang gurih, semerbak bawang putih goreng, dan taburan seledri segar menguar dari dapur, menciptakan aroma surgawi yang siap memanjakan lidah. Arka berdiri di depan warungnya, dadanya dipenuhi campuran antara optimisme dan kegugupan. Ia melihat ke seberang jalan, ke arah warung bakso legenda rasa milik Pak Jayadi. Antrean panjang sudah mengular, seperti ular raksasa yang tidak pernah kenyang. Sebuah pemandangan yang menyayat hatinya. Hatinya masih dilanda konflik batin yang tiada henti. Antara rasa hormat yang mendalam kepada Pak Jayadi dan kecurigaan yang kian membengkak. Ia teringat percakapannya dengan Laras, jurnalis investigasi yang gigih, yang juga sahabatnya sejak SMP. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, tapi ia tidak ingin menyakiti Pak Jayadi. Ia ingin membuktikan bahwa kecurigaannya salah, bahwa semua itu hanyalah salah paham. Arka, lo ngelamun aja. Udah ada pelanggan tuh. Suara Laras menyentak Arka dari lamunannya. Laras tersenyum, menyemangati sahabatnya. Ia tahu Arka sedang berjuang. Laras telah berjanji untuk membantu Arka, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai partner dalam misi ini. Arka menghela napas, mengangguk, dan melayani pelanggan pertamanya. Hari itu, Arka tidak bisa berkonsentrasi penuh. Pikirannya melayang-layang. Setiap kali ia melihat ada pembeli yang mendekat, ia berharap itu adalah orang yang sama dengan yang ia lihat di warung Pak Jayadi. Ia ingin membandingkan, ingin menanyakan pendapat, tapi ia tidak berani. Ia takut ketahuan. Sore harinya, saat warung mulai sepi,
Laras datang. Ia membawa 2 mangkuk bakso dari warung bakso legenda rasa. Arka menatapnya dengan pandangan bingung. Kenapa lo beli di sana, Ras? Arka, kita harus bandingin. Lo harus rasain lagi. Mungkin ada sesuatu yang lo lewatkan. Jawab Laras, matanya penuh tekad. Laras menyerahkan mangkuk itu kepada Arka. Ayo, cobain. Lo harus objektif. Lo harus pakai semua ilmu yang lo punya. Arka mengambil mangkuk itu. Kuah bening yang beraroma aneh. Bakso yang terlihat sangat kenyal. Ia mengambil 1 bakso, menggigitnya perlahan. Matanya langsung membelalak. Rasa gurih yang aneh itu kembali. Sensasi kenyal yang tidak wajar. Tapi kali ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa pahit yang samar, seperti obat-obatan. Dan yang paling aneh, setelah menelannya, ia merasakan sensasi yang berbeda dari bakso buatannya. Baksonya terasa lebih ringan, lebih segar, dan ia tidak merasa kenyang sama sekali. Arka mengerutkan dahi. Ras, ini aneh. Rasanya kayak ada sesuatu yang bikin ketagihan, tapi juga bikin mules. Dan ini bukan rasa daging sapi murni. Nah, itu dia. Gue juga ngerasain hal yang sama, kata Laras, mengangguk. Gue udah nyoba cari info, tapi kayaknya Pak Jayadi sangat tertutup. Dia bahkan gak mau bicara sama gue. Padahal gue bilang gue jurnalis, dia cuma bilang, semua bakso sama, Dek. Pak Jayadi bukan seperti itu, kata Arka, suaranya pelan. Dulu dia ramah banget. Kalau ada yang nanya resep, dia cuma senyum. Tapi dia gak pernah nolak atau ngusir orang. Itu artinya dia punya sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang sangat besar, Laras menyimpulkan. Kita harus cari tahu. Gue yakin, bukan cuma resepnya yang aneh. Ada hal lain. Pikiran Arka melayang kembali ke masa-masa ia bekerja di warung Pak Jayadi. Ia mengingat semua hal kecil yang dulu ia abaikan. Pak Jayadi selalu menyuruhnya pulang cepat-cepat di malam hari. Ia tidak pernah mengizinkan Arka masuk ke dapur bagian dalam. Ia selalu membuat bakso sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dan yang paling aneh, bakso itu selalu dibuat di malam hari, saat semua orang sudah tidur. Ras, gue inget, Pak Jayadi selalu bikin bakso di malam hari. Gak pernah di siang hari, kata Arka. Dan dia gak pernah biarin gue masuk ke dapur bagian dalam. Itu petunjuk penting, seru Laras, matanya berbinar. Itu artinya, ada sesuatu di dapur bagian dalam itu yang dia sembunyikan. Dan itu mungkin bahan rahasianya. Keesokan harinya, mereka merencanakan langkah selanjutnya. Laras akan menyamar sebagai pelanggan dan mencoba masuk ke dapur Pak Jayadi dengan alasan ingin memesan bakso dalam jumlah besar. Sementara itu, Arka akan berjaga-jaga di luar. Rencana itu terdengar gila, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus melakukannya. Rencana pun dijalankan. Laras pergi ke warung bakso legenda rasa. Ia memesan 50 mangkuk bakso untuk acara ulang tahun. Pak Jayadi, yang biasanya ramah, menolak dengan dingin. Kami tidak menerima pesanan besar, Neng. Kami hanya melayani pelanggan di sini. Laras tidak menyerah. Tapi, Pak, ini untuk acara ulang tahun anak saya. Dia sangat suka bakso Bapak. Tolonglah, Pak. Pak Jayadi menatap Laras. Tatapannya kosong. Sudah, jangan banyak tanya. Pulanglah. Laras kembali ke Arka dengan tangan hampa. Gagal, Arka. Dia curiga. Kekecewaan melanda Arka. Ia merasa buntu. Ras, mungkin kita salah. Mungkin dia memang cuma protektif sama resepnya. Enggak, Arka. Hati gue bilang ada yang aneh.
Ada yang salah. Dan gue gak akan menyerah, kata Laras, menggenggam tangan Arka. Gue akan coba cara lain. Beberapa hari berikutnya, Laras menyamar menjadi pedagang kaki lima di sekitar warung Pak Jayadi. Ia menjual minuman dingin, sambil mengamati setiap gerak-gerik Pak Jayadi. Ia melihat betapa Pak Jayadi selalu terlihat lelah dan lesu. Ia melihat ada bayangan hitam di bawah matanya. Dan yang paling aneh, ia melihat Pak Jayadi seringkali masuk ke dapur bagian dalam, dan setiap kali ia keluar, wajahnya terlihat pucat pasi. Suatu malam, saat warung sudah sepi, Laras melihat Pak Jayadi keluar dari dapur bagian dalam. Ia membawa sebuah kantong plastik hitam besar. Ia berjalan ke arah belakang warung, ke tempat pembuangan sampah. Laras mengikuti, bersembunyi di balik tiang listrik. Ia melihat Pak Jayadi membuka kantong plastik itu dan membuangnya. Laras menunggu Pak Jayadi masuk ke dalam warung, lalu ia berlari ke tempat sampah. Ia membuka kantong plastik itu dan menemukan darah. Bukan darah hewan, tapi darah manusia. Laras memejamkan mata, menahan rasa mual yang meluap di perutnya. Ia mengambil beberapa sampel dari kantong plastik itu, lalu ia berlari kembali ke tempat Arka. Arka, lo harus lihat ini, kata Laras, dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, matanya penuh ketakutan. Ini bukan daging sapi, bukan daging ayam. Ini darah. Arka mengambil kantong plastik itu. Ia membukanya, dan ia melihat noda darah di dalamnya. Ia tidak percaya. Ia mengambil salah satu sampel, menciumnya. Baunya aneh, tidak seperti darah hewan. Dan yang paling aneh, ia merasakan sensasi dingin, seperti es. Ras, ini gak mungkin. Pak Jayadi gak mungkin sejahat itu, kata Arka, suaranya bergetar. Arka, kita harus bawa ini ke lab. Kita harus cari tahu, kata Laras, suaranya tegas. Dan gue yakin, ini bukan cuma darah. Ini adalah sisa-sisa dari sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, mereka pergi ke laboratorium forensik kenalan Laras. Mereka menyerahkan sampel itu. Arka tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan Pak Jayadi, sosok yang ia hormati, yang kini ia curigai sebagai pelaku kejahatan yang sangat keji. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Jika kecurigaannya benar, maka ia harus membongkar semua ini. Tapi itu berarti ia harus menghancurkan Pak Jayadi. Dan ia tidak tahu apakah ia sanggup melakukannya. Di tengah kebingungan itu, Arka teringat akan nasihat Pak Jayadi. Bakso itu soal rasa. Rasa yang berasal dari hati. Arka merasa, kini ia harus menggunakan hati nuraninya. Ia harus mencari kebenaran, sekejam apapun itu. Ia harus berani. Untuk Pak Jayadi, dan untuk semua orang. Laras menatap layar komputer dengan mata membelalak, membaca hasil analisis yang baru saja dikirimkan oleh temannya di laboratorium. Arka, lo harus lihat ini, ucap Laras, suaranya tercekat. Ia meraih ponselnya dan mengirimkan file tersebut kepada Arka. Beberapa saat kemudian, ponsel Arka bergetar. Ia menatap layar, dan darahnya terasa berhenti mengalir. Hasil analisis itu tidak memberikan jawaban yang jelas, melainkan menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Sampel yang mereka ambil dari kantong plastik di belakang warung Pak Jayadi bukanlah darah murni. Itu adalah cairan yang sangat kental, dengan komposisi protein dan DNA yang tidak teridentifikasi. Laboratorium bahkan tidak bisa memastikan apakah itu berasal dari manusia atau hewan. Namun, yang paling mengerikan, ada kandungan zat psikoaktif di dalamnya. Zat yang mampu mempengaruhi otak, menciptakan sensasi euforia, dan menimbulkan kecanduan. Zat itu serupa dengan ekstrak tumbuhan langka yang dikenal dalam legenda Cirebon sebagai tetesan banyu kuning.
sebuah ramuan kuno yang konon digunakan untuk ritual-ritual gelap. Ini bener-bener gak masuk akal, Ras. Gue gak percaya, bisik Arka, suaranya bergetar. Ia memandangi warung baksonya yang kini sepi, lalu beralih ke warung Pak Jayadi yang masih dipenuhi antrean. Seolah-olah, ada jurang pemisah yang lebar antara dua dunia, dunia kejujuran dan dunia kegelapan yang diselimuti kelezatan. Arka, kita harus cari tahu lebih dalam, kata Laras, tekadnya mengeras. Kita butuh petunjuk lain. Kita harus cari tahu dari mana tetesan banyu kuning itu berasal. Mereka berdua memulai penyelidikan yang lebih terstruktur. Laras, dengan keahliannya sebagai jurnalis investigasi, mulai mengorek informasi dari arsip-arsip lama, koran-koran kuno, dan cerita-cerita rakyat yang beredar di Cirebon. Sementara itu, Arka, dengan pengetahuannya tentang kuliner, mencoba mengamati setiap detail di warung Pak Jayadi, mencari celah, atau petunjuk sekecil apapun yang bisa membuka misteri ini. Gue menemukan beberapa artikel lama, Arka, kata Lara suatu malam, saat mereka bertemu di warung Arka yang sudah tutup, tentang kakeknya Pak Jayadi. Dia juga punya warung bakso, dan warungnya juga sangat terkenal. Tapi ada satu artikel yang aneh. Judulnya, Penyihir Bakso Legenda Cirebon. Arka membelalakan mata. Penyihir? Iya. Artikel itu menyebutkan kalau bakso kakeknya Pak Jayadi bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa bikin orang gila. Dan konon, resepnya itu warisan keluarga. Gue juga dengar cerita-cerita dari warga sekitar. Mereka bilang, bakso itu bisa bikin orang lupa sama penderitaan mereka. Mungkin itu yang bikin orang kecanduan, Ras, timpal Arka. Mereka bukan kecanduan sama rasanya, tapi sama efeknya. Bakso itu bukan makanan, tapi obat bius. Dugaan itu membuat Arka merinding. Ia membayangkan betapa banyak orang yang telah menjadi korban tanpa mereka sadari. Mereka datang untuk mencari kebahagiaan sesaat, tapi malah terjebak dalam jebakan yang mengerikan. Laras melanjutkan ceritanya. Dan yang paling aneh, ada satu cerita yang berulang. Cerita tentang sebuah harta karun keluarga yang disimpan di balik dinding warung itu. Harta karun itu katanya yang membuat resepnya begitu manjur. Harta karun. Iya, tapi gak ada yang tahu isinya apa. Ada yang bilang emas, ada yang bilang ramuan kuno. Kita harus cari tahu. Keesokan harinya, Arka memutuskan untuk melakukan hal yang tidak biasa. Ia pergi ke rumah Pak Jayadi, bukan ke warungnya. Rumah itu terletak di belakang warung, sebuah bangunan tua dengan arsitektur khas Cirebon. Arka melihat jendela yang terbuka. Ia mendekati jendela itu, mengintip ke dalam. Di dalam, ia melihat Pak Jayadi sedang duduk di kursi goyang. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sayu. Ia terlihat seperti boneka usang yang kehilangan semangat hidupnya. Di depannya, ada seorang pria yang tidak Arka kenal. Pria itu memakai jas, dengan wajah tegas dan senyum yang sinis. Pak Jayadi, kau harus teruskan resep ini, kata pria itu. Ini warisan keluarga kita. Kau tidak boleh membiarkan bakso modern itu menghancurkan bisnis kita. Tapi Herman, jawab Pak Jayadi, suaranya bergetar. Aku tidak bisa. Aku sudah terlalu tua. Aku lelah. Aku tidak mau lagi menipu orang. Menipu? Ini bukan menipu. Ini bisnis. Kau pikir kau bisa sukses tanpa resep ini? Kau pikir warungmu akan seramai itu kalau kau pakai resep bakso biasa? Tidak. Kau harus patuh. Jantung Arka berdebar kencang. Ia mengenali suara itu. Itu adalah Herman, paman Pak Jayadi, yang dulu sering datang ke warung. Dulu, ia selalu terlihat ramah, tapi kini, Arka melihat sisi gelapnya.
Herman mengangkat sebuah botol kecil berisi cairan kuning keemasan. Ini, tetesan banyu kuning. Ini yang bikin bakso kita legendaris. Kau harus pakai ini. Kau harus pertahankan warisan kita. Atau, kau tahu akibatnya. Pak Jayadi hanya bisa menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Herman, aku tidak bisa lagi, anak-anakku sudah pergi. Istriku sudah meninggal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kau punya aku. Kau punya warisan kita, jawab Herman dengan suara rendah, menepuk pundak Pak Jayadi. Cepat, ambil ini. Kita harus buat bakso sekarang. Malam ini. Arka tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menyelamatkan Pak Jayadi. Ia berlari menjauh, menuju warungnya. Ia memikirkan semua hal yang ia dengar, semua petunjuk yang ia kumpulkan. Ia menghubungi Laras. Ras, gue tahu siapa dalangnya. Dia paman Pak Jayadi. Namanya Herman. Dia yang maksa Pak Jayadi pakai ramuan aneh itu. Laras terkejut. Herman? Itu nama yang sama dengan yang ada di artikel lama. Dia adalah keturunan langsung dari kakeknya Pak Jayadi, yang katanya penyihir bakso. Ya, dan dia punya tetesan banyu kuning. Itu, dia yang maksa Pak Jayadi, kata Arka, suaranya dipenuhi amarah. Kita harus bertindak. Kita harus lapor polisi. Tunggu, Arka. Kita belum punya bukti kuat, kata Laras, mencoba menenangkan Arka. Kita cuma punya kesaksian loh. Kita butuh lebih. Kita butuh bukti fisik. Kita harus masuk ke dalam warung itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik dinding itu. Ide Laras terdengar gila, tapi Arka setuju. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus melakukannya. Mereka harus membongkar rahasia di balik warung bakso legenda rasa. Malam itu, di bawah rembulan Cirebon yang pucat, Arka dan Laras bergerak dalam senyap. Mereka mengendap-endap menuju warung Pak Jayadi. Lampu di dalam warung sudah padam, menandakan Pak Jayadi sudah tertidur. Arka, yang sudah tahu seluk-beluk warung itu, berhasil membuka pintu belakang dengan kunci cadangan yang dulu ia simpan. Mereka masuk ke dalam, dengan senter di tangan. Ruangan itu dipenuhi aroma bakso, tapi kali ini, aroma itu terasa busuk dan mencekam. Mereka berjalan perlahan menuju dapur bagian dalam yang selalu tertutup. Dinding di dapur itu terlihat berbeda dari dinding lainnya. Ada sebuah tanda kecil, sebuah simbol kuno yang Arka kenali dari buku-buku sejarah Cirebon, simbol pengikat jiwa. Mereka mendorong dinding itu dengan sekuat tenaga, dan perlahan-lahan, dinding itu bergeser, memperlihatkan sebuah ruangan kecil yang gelap. Arka menyalakan senternya. Di dalam ruangan itu, ada sebuah meja, dan di atas meja itu, ada sebuah botol kecil berisi cairan keemasan, tetesan banyu kuning. Dan di sudut ruangan, sebuah patung aneh, seperti manusia, yang sudah kering dan terlihat rapuh. Patung itu dibungkus dengan kain kafan yang sudah usang. Di lehernya, tergantung kalung dengan simbol yang sama seperti di dinding. Arka dan Laras terdiam, mereka tidak bisa berkata-kata. Arka, bisik Laras, matanya dipenuhi ketakutan. Ini bukan patung. Ini adalah mayat. Arka mendekati patung itu. Ia menyentuhnya perlahan. Tubuh itu terasa dingin dan keras. Di tangannya, sebuah jurnal tua, terbuka di halaman terakhir. Arka mengambilnya. Ia membaca tulisan di dalamnya. Aku mewariskan resep ini kepada anakku. Resep ini adalah kutukan. Resep ini akan memakan jiwa siapapun yang menggunakannya. Tetesan banyu kuning adalah ramuan dari darahku sendiri. Darah dari orang yang tidak pernah mati.
Darah dari orang yang terikat pada kutukan ini. Arka terdiam. Ia menatap mayat di sudut ruangan itu. Ini bukan mayat biasa. Ini adalah harta karun keluarga yang diceritakan oleh kakek tua itu. Harta karun yang membuat bakso itu begitu legendaris. Ia menatap tetesan banyu kuning di meja. Ia tahu, ia harus menghancurkan semua ini. Ia tidak bisa membiarkan kutukan ini terus berlanjut. Untuk Pak Jayadi, dan untuk semua orang. Arka menatap mayat yang terbungkus kain kafan usang itu. Matanya dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Udara di ruangan rahasia itu terasa beku, seolah semua kehangatan telah disedot habis. Di tangannya, jurnal tua itu terasa dingin, berat, dan penuh rahasia. Sementara Laras, dengan wajah sepucat hantu, hanya bisa menutupi mulutnya, menahan jeritan yang hampir lolos. "Ras, kita harus keluar dari sini," bisik Arka, suaranya serak. Mereka mundur perlahan, meninggalkan harta karun, yang ternyata adalah kutukan dari masa lalu. Begitu keluar, Arka mendorong kembali dinding itu, menutup rahasia kelam tersebut, seolah-olah ia bisa menghapus semua yang mereka lihat. Di luar, embusan angin malam terasa dingin, namun tak sedingin darah yang mengalir di pembuluh darah mereka. Mereka kembali ke warung Arka, duduk dalam diam. Pikiran mereka sibuk mencerna semua yang terjadi. Akhirnya, Arka memecah keheningan. Dia bukan cuma mengolah ramuan aneh, Ras. Dia mengolah warisan keluarganya. Warisan yang sebenarnya adalah kutukan. Laras mengangguk, masih syok. Dan Herman, dia yang memaksa Pak Jayadi untuk melanjutkan ini. Pak Jayadi, dia adalah korban, Ras. Sama seperti kita, kata Arka, suaranya syarat akan emosi. Ia membayangkan wajah Pak Jayadi yang lelah dan penuh kesedihan. Ia merasa bersalah karena telah mencurigai pria itu. Tapi ia tahu, ia tidak bisa mengabaikan fakta yang ada. Bakso itu telah membius orang-orang. Mereka harus menghentikannya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Laras, matanya menatap Arka penuh harap. "Kita harus hadapi Pak Jayadi. Kita harus bicara dengan dia, dari hati ke hati," jawab Arka, tekadnya bulat. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Ia harus membuat Pak Jayadi mengakui semuanya, agar mereka bisa membantu pria itu. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menunggu di depan rumah Pak Jayadi. Mereka melihat Pak Jayadi keluar, berjalan dengan langkah gontai menuju warungnya. Arka dan Laras langsung menghampirinya. "Pak Jayadi," sapa Arka. Pak Jayadi menoleh, ekspresi wajahnya berubah tegang. "Mau apa lagi kalian?" "Pak, tolong dengarkan kami. Kami tahu semuanya," kata Laras. Pak Jayadi tertawa sinis. "Kalian tahu apa? Kalian tahu kalau warung saya lebih ramai dari warung kalian? Itu yang kalian tahu." "Bukan, Pak. Kami tahu tentang ramuan itu. Kami tahu tentang tetesan banyu kuning," kata Arka, matanya menatap tajam ke mata Pak Jayadi. Senyum sinis di wajah Pak Jayadi langsung lenyap. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia terdiam. Beberapa detik kemudian, ia melangkah maju, tangannya mencengkeram kerah baju Arka. "Siapa yang memberitahu kalian? Kalian lancang sekali." "Pak, jangan begini. Kami ingin membantu Bapak," kata Arka, berusaha melepaskan cengkeraman Pak Jayadi. "Membantu? Kalian menghancurkan saya. Kalian tahu apa yang terjadi kalau rahasia ini terbongkar? Saya akan mati. Saya akan hancur." Teriakan Pak Jayadi menarik perhatian beberapa orang. Mereka menatap bingung ke arah mereka. Laras berusaha menenangkan mereka. "Tenang, Pak, jangan begini," bisik Laras.
Kita bisa bicara baik-baik. Pak Jayadi melepaskan cengkeramannya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Kalian tidak mengerti. Kalian tidak mengerti betapa beratnya beban ini. Beban yang sudah saya pikul sejak ayah saya meninggal. Kami mengerti, Pak, kata Arka. Kami sudah lihat di ruang rahasia itu. Kami tahu tentang Herman. Mendengar nama Herman, Pak Jayadi tersentak. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang yang menguping. Bagaimana kalian tahu? Kami melihat semuanya, Pak, jawab Laras. Paman Bapak, Herman, dia yang mengendalikan Bapak. Ya, dia yang memaksa saya. Dia bilang, kalau saya tidak meneruskan warisan ini, dia akan menghancurkan saya. Dia akan menghancurkan segalanya. Bisik Pak Jayadi, suaranya terdengar putus asa. Dia bilang, dia akan membunuh orang-orang yang saya sayangi. Arka dan Laras terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Herman adalah sosok yang begitu menakutkan. Pak, Bapak harus hentikan ini, kata Arka. Masyarakat mereka jadi korban. Saya tahu, bentak Pak Jayadi. Kalian pikir saya tidak tahu? Saya tahu. Saya melihat mereka. Saya melihat mereka kecanduan. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Herman mengawasi saya. Dia tahu semua yang saya lakukan. Dia iblis. Arka memegang pundak Pak Jayadi. Kami akan membantu Bapak. Kami akan hadapi Herman. Kita akan bongkar semua ini. Kita akan bebaskan Bapak dari kutukan ini. Pak Jayadi menatap mata Arka. Mata itu memancarkan ketulusan, sebuah ketulusan yang sudah lama tidak ia lihat. Matanya bergetar. Kalian yakin? Yakin, Pak, kata Laras. Kami sudah punya bukti. Kami sudah tahu tentang tetesan banyu kuning. Itu, kami bisa laporkan Herman ke polisi. Pak Jayadi menggeleng. Tidak, Herman, dia punya orang-orang kuat. Kalian tidak bisa hadapi dia. Kalian akan mati. Kita akan cari cara. Kita akan bertindak hati-hati, kata Arka. Kita harus percaya. Pak, ceritakan kepada kami, siapa sebenarnya Herman itu? Mengapa ia begitu terobsesi dengan ramuan ini? Pak Jayadi menarik napas dalam-dalam. Herman, dia bukan anak kandung kakek saya. Dia adalah anak angkat. Anak dari seorang dukun yang dulu menjadi partner kakek saya dalam mengelola harta karun. Itu, paman saya, Herman, dia punya obsesi yang gila. Dia percaya bahwa ramuan ini bisa membuat dia abadi. Dia adalah orang yang membuat kakek saya terikat dengan ramuan ini. Arka dan Laras saling pandang. Mereka tidak menyangka bahwa kasus ini memiliki akar yang begitu dalam. Ini bukan hanya tentang warung bakso, tapi tentang obsesi, kutukan, dan pengkhianatan. Pak, Bapak harus jujur. Bapak tidak bisa terus-terusan jadi korban, kata Arka. Kita akan hadapi dia. Kalian tidak bisa, kata Pak Jayadi. Dia akan tahu kalau kalian mencurigainya. Dia akan menghancurkan kalian. Tiba-tiba, Arka mendapat ide. Pak, kami akan pura-pura mundur. Kami akan pura-pura tidak tahu apa-apa. Kami akan membuat Herman percaya bahwa kami sudah menyerah. Maksud kalian? Kami akan sebarkan berita bahwa warung bakso saya bangkrut. Kami akan pasang spanduk, dijual. Herman pasti akan merasa senang. Dia akan lengah. Dan di saat itulah, kami akan bergerak. Pak Jayadi menatap Arka dengan pandangan tak percaya. Itu rencana yang berisiko. Tidak ada jalan lain, Pak. Kita harus berani, kata Arka.
Kita tidak bisa biarkan Herman terus mengendalikan Bapak. Kita harus bebaskan Bapak. Pak Jayadi menghela napas. Baik, tapi kalian harus janji. Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai kalian mati sia-sia. Arka dan Laras mengangguk. Mereka berjanji. Keesokan harinya, spanduk bertuliskan, "Dijual," terpampang di depan warung bakso Harapan. Arka dan Laras berakting seolah-olah mereka telah kalah. Herman, yang melihat spanduk itu, tertawa puas. Ia yakin, Arka tidak akan pernah bisa menyainginya. Namun, yang tidak Herman tahu, Arka dan Laras tidak menyerah. Mereka hanya mundur selangkah untuk bisa melompat lebih jauh. Mereka sedang menunggu saat yang tepat, saat Herman lengah, saat mereka bisa menyerang balik. Malam itu, saat Herman sedang mengadakan pesta di rumahnya, merayakan kemenangannya, Arka dan Laras bergerak. Mereka tidak akan masuk ke dalam warung Pak Jayadi. Mereka akan bergerak ke tempat lain. Tempat yang kemungkinan besar menyimpan lebih banyak rahasia. Tempat yang akan membawa mereka lebih dekat pada Herman dan membongkar semua kejahatannya. Mereka akan mencari tahu lebih banyak tentang tetesan banyu kuning itu. Mereka akan mencari tahu mengapa ramuan itu begitu penting bagi Herman. Dan mereka akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Spanduk, "Dijual," di depan warung bakso Harapan tak ubahnya sebuah topeng. Di balik kepura-puraan itu, Arka dan Laras bergerak dalam bayang-bayang. Rencana mereka sederhana, menggunakan kelengahan Herman yang sedang mabuk kemenangan untuk mencari petunjuk lain. Malam itu, bukan warung Pak Jayadi yang mereka datangi, melainkan rumah Herman, sebuah bangunan mewah yang menjulang di pinggir kota. Arka tahu Herman tidak akan ada di sana. Ia sedang berpesta merayakan kekalahan Arka. Ini adalah kesempatan emas. Lo yakin, Arka? Ini berisiko banget, bisik Laras. Matanya memantau sekeliling dari balik pohon rindang. Ini satu-satunya cara, Ras. Kita harus tahu lebih banyak tentang tetesan banyu kuning, dan kenapa Herman begitu terobsesi, jawab Arka. Pak Jayadi cuma korban. Pelaku sebenarnya Herman. Mereka menyelinap masuk. Rumah Herman terasa dingin dan hampa. Jauh dari kesan hangat, rumah itu lebih mirip museum yang penuh dengan benda-benda antik, tetapi entah kenapa, aura kegelapan menyelimuti setiap sudutnya. Laras langsung menuju ke ruang kerja Herman. Ia menggeledah setiap laci dan rak, mencari petunjuk. Arka, di sisi lain, mengamati benda-benda di sekitar rumah, mencoba memahami obsesi Herman. Di sebuah rak, Arka menemukan tumpukan buku tua. Salah satunya berjudul The Alchemist's Legacy, A Study on Ancient Cirebon Rituals. Buku itu penuh dengan coretan dan catatan tangan Herman. Arka membuka halaman-halamannya, matanya menelusuri setiap kata. Ia menemukan banyak catatan tentang tetesan banyu kuning, dan kaitannya dengan ritual pengikat jiwa, sebuah ritual yang diyakini bisa memberikan keabadian kepada orang yang meminumnya. Namun, ada satu catatan yang menarik perhatiannya, darah dari orang yang tidak pernah mati. Ras, lo lihat ini, panggil Arka, suaranya bergetar. Dia bukan cuma mau kaya, dia mau abadi. Tetesan banyu kuning, itu dibuat dari darah leluhur yang sudah mati. Leluhur yang mereka ikat jiwanya agar tidak bisa pergi. Laras datang, wajahnya pucat. Gue nemuin ini, Arka. Ia menunjukkan sebuah peta kuno. Peta itu menunjukkan lokasi sebuah sumur tua di belakang rumah Herman, dengan simbol yang sama dengan yang mereka lihat di dinding ruangan rahasia di warung Pak Jayadi. Sumur itu diilustrasikan dengan tetesan air berwarna kuning keemasan. Sumur itu ini, tetesan banyu kuning, itu, bisik Laras. Dia menyimpan ramuan itu di sini, bukan di warung Pak Jayadi. Berarti, Pak Jayadi hanya pengguna.
Herman adalah pemasoknya, Arka menyimpulkan. Dan dia mengendalikan Pak Jayadi dengan ramuan itu. Mereka memutuskan untuk memeriksa sumur itu. Di belakang rumah, di tengah kebun yang gelap, sebuah sumur tua terlihat di bawah cahaya rembulan. Sumur itu terlihat kuno dan diselimuti lumut. Mereka mendekat, dan Arka menyalakan senternya. Di dalam sumur, airnya terlihat kotor dan keruh. Tapi di dasarnya, ada sebuah botol kecil yang mengambang, berisi cairan kuning keemasan yang sama dengan yang mereka lihat di jurnal tua itu. Ini dia. Ini, tetesan banyu kuning, itu, bisik Laras. Ini bukti yang kita butuhkan. Tiba-tiba, dari kegelapan, sebuah suara menggelegar. Kalian kira kalian bisa lolos begitu saja? Arka dan Laras menoleh, dan mereka melihat Herman berdiri di belakang mereka, matanya menyala dalam kegelapan. Ia memegang sebuah pistol, yang diarahkan tepat ke kepala Arka. Bodoh! Kalian pikir saya tidak punya mata-mata? Saya tahu kalian hanya pura-pura. Saya tahu kalian ingin menghancurkan saya. Herman, hentikan ini! Teriak Arka. Ini bukan tentang bakso. Ini tentang kegilaanmu. Kau menggunakan orang lain untuk ambisimu. Herman tertawa sinis. Ambisi. Ini warisan. Warisan yang akan membuatku abadi. Kalian tidak akan pernah mengerti. Kami sudah tahu semuanya, Herman, teriak Laras. Kami sudah tahu tentang tetesan banyu kuning dan mayat di balik dinding warung itu. Wajah Herman langsung berubah. Tawanya menghilang. Sialan, kalian berani-beraninya. Ia mengarahkan pistolnya ke Laras. Arka langsung melompat ke depan, melindungi Laras. Jangan sakiti dia. Kau ingin mati demi temanmu? Silakan, kata Herman, senyum sinisnya kembali. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah suara menggelegar. Herman, hentikan. Itu Pak Jayadi. Wajahnya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Ia memegang sebuah golok, tangannya bergetar. Pak Jayadi, seru Arka. Kau? Bagaimana kau bisa ada di sini? Teriak Herman. Aku sudah tidak tahan, Herman, kata Pak Jayadi. Kau sudah menghancurkan hidupku. Kau sudah membuatku menjadi penipu. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan mereka juga. Herman tertawa mengejek. Kau mau melawan aku? Kau yang bodoh dan lemah. Herman mengarahkan pistolnya ke Pak Jayadi. Arka berteriak, Pak, jangan. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan. Darah mengucur dari bahu Pak Jayadi. Ia jatuh ke tanah. Arka langsung mendekati Pak Jayadi. Pak, teriak Arka. Pergilah, nak, bisik Pak Jayadi. Cepatlah, laporkan dia. Herman tertawa sinis. Sudah kubilang, jangan main-main denganku. Arka memandang Herman dengan amarah yang memuncak. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Herman lolos. Ras, cepat, panggil polisi. Gue akan coba tahan dia, teriak Arka. Laras langsung mengeluarkan ponselnya, menelepon polisi, sambil menangis. Herman yang melihat Laras menelepon, langsung mengarahkan pistolnya ke Laras. Kau mau mati, bocah? Teriak Herman. Arka tidak tinggal diam. Ia mengambil sebuah batu besar dari tanah dan melemparkannya ke kepala Herman. Herman terhuyung-huyung, pistolnya terlepas dari tangannya. Arka langsung menerjangnya, memukulnya dengan sekuat tenaga. Herman membalas, mereka berdua berkelahi di tanah yang becek. Di tengah pertarungan, Arka mengambil jurnal tua itu dari sakunya. Ia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan.
Ia memukul kepala Herman dengan jurnal itu, membuatnya pingsan. Arka terengah-engah. Ia menatap Laras. "Cepat, Ras. Polisi akan datang." Laras mengangguk. Ia berlari ke arah Pak Jayadi. "Pak, tahan, Pak." "Arka, kau harus janji, kau harus hancurkan semuanya," bisik Pak Jayadi, matanya sayu. "Hancurkan tetesan banyu kuning itu. Hancurkan kutukan ini." Arka mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Ia mengambil botol, tetesan banyu kuning, dari sumur. Lalu ia memecahkannya ke tanah. Cairan keemasan itu menyebar, menguap, dan menghilang. Seolah-olah, kutukan yang telah mengikat Cirebon selama puluhan tahun akhirnya terlepas. Tak lama kemudian, sirene polisi terdengar. Mobil polisi datang, mengepung rumah Herman. Polisi langsung menangkap Herman yang pingsan. Mereka membawa Pak Jayadi ke rumah sakit. Arka dan Laras duduk di ambulan yang membawa Pak Jayadi. Arka memegang tangan Pak Jayadi. "Pak, Bapak akan baik-baik saja." "Arka," bisik Pak Jayadi. Kau adalah pahlawan. Kau menyelamatkan saya. Kau menyelamatkan semua orang." "Bapak juga pahlawan, Pak," kata Arka. "Bapak berani melawan dia. Bapak berani jujur." Di rumah sakit, Pak Jayadi akhirnya sadar. Ia meminta Arka dan Laras untuk datang. "Arka, Laras," kata Pak Jayadi, suaranya lemah. Saya minta maaf. Saya minta maaf karena sudah membuat kalian berdua dalam bahaya. Saya minta maaf karena sudah menipu kalian." "Tidak, Pak," kata Arka. "Bapak korban. Kita semua korban." "Tidak, Nak. Saya punya pilihan. Saya memilih untuk diam. Dan itu salah," kata Pak Jayadi. Air mata mengalir di pipinya. "Saya menyesal." Arka dan Laras saling pandang. Mereka tahu, Pak Jayadi menyesal dengan tulus. Mereka tahu, pria itu tidak jahat. Ia hanya terperangkap dalam jaring laba-laba yang dibuat oleh Herman. "Pak," kata Arka, "sekarang, kita harus jujur. Kita harus ungkapkan semua kebenaran ini kepada masyarakat." Pak Jayadi mengangguk. "Ya, kita harus. Agar tidak ada lagi korban." Kisah tentang warung bakso legenda rasa menyebar ke seluruh Cirebon. Masyarakat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa bakso yang mereka puja-puja ternyata memiliki rahasia sekelam itu. Media memberitakan habis-habisan, dan Herman pun ditetapkan sebagai tersangka. Namun, yang tidak mereka tahu, ada satu rahasia lagi yang belum terungkap. Satu rahasia yang akan mengubah segalanya. Rumah sakit Cirebon menjadi saksi bisu atas kebenaran yang terkuak. Pak Jayadi terbaring lemah, bahunya diperban, namun beban di hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia akhirnya bisa jujur. Arka dan Laras duduk di sampingnya, mendengarkan setiap kata yang meluncur dari bibirnya. Di luar, suara sirene mobil polisi dan keriuhan wartawan semakin memekakan telinga, menjadi latar dari sebuah pengakuan yang menyentuh. "Herman itu, dia bukan orang yang bisa kalian lawan dengan mudah," bisik Pak Jayadi, suaranya parau. "Dia cerdas dan sangat licik. Semua yang dia lakukan, ada alasannya." Arka memegang tangan Pak Jayadi. "Kami tahu, Pak. Tapi sekarang Herman sudah di tangan polisi." Pak Jayadi menggelengkan kepalanya perlahan. "Kalian salah. Herman tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan cari cara untuk lepas dari jerat hukum. Kalian harus hati-hati." Laras mengangguk, matanya tajam. "Kami tahu, Pak. Tapi kami tidak takut. Kami punya bukti." "Kalian tidak mengerti," kata Pak Jayadi. "Bukti kalian mungkin tidak cukup. Herman akan bilang itu rekayasa.
Dia akan balikan semua ini ke saya. Dia akan bilang saya berbohong. Arka terdiam. Ia tahu Pak Jayadi benar. Laras hanya punya sedikit sampel, dan Herman bisa saja menyangkal semuanya. Mereka butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Mereka butuh bukti dari Herman sendiri. Kami akan cari cara lain, Pak, kata Arka. Kami akan pastikan Herman tidak bisa lolos. Pak Jayadi tersenyum tipis. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Satu rahasia yang tidak bisa saya ceritakan sampai saya yakin kalian tidak akan dalam bahaya. Arka dan Laras saling pandang. Mereka tahu, ini adalah rahasia terakhir. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Herman, dia adalah orang yang membunuh ayah saya. Bisik Pak Jayadi, matanya dipenuhi kebencian dan kesedihan. Dia yang membunuh ayah saya dengan tetesan banyu kuning, itu. Dia ingin menguasai warisan keluarga. Dia ingin menguasai resep itu. Arka dan Laras terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Herman adalah seorang pembunuh. Ayah saya tahu tentang bahaya ramuan itu. Dia tahu bahwa ramuan itu bisa membuat orang kecanduan dan akhirnya gila. Dia ingin menghentikannya. Tapi Herman tidak mau. Dia ingin menjadi penerus keluarga. Dan dia tega membunuh ayah saya demi obsesinya itu. Laras mengambil buku catatan kecil dari sakunya. Ia mencatat semua yang dikatakan Pak Jayadi. Pak, ini sangat penting. Tapi kami butuh bukti. Kami butuh saksi. Saya tidak punya saksi. Herman sangat pandai menyembunyikan kejahatannya, kata Pak Jayadi. Tapi, ada satu orang lagi yang tahu. Seseorang yang sangat penting. Tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Siapa, Pak? Tanya Arka. Dia adalah orang yang dulu membuat tetesan banyu kuning. Itu, jawab Pak Jayadi. Orang yang membuat kakek saya terikat pada kutukan ini. Tapi, bukannya mayat itu adalah orang yang membuat ramuan itu? Tanya Laras. Bukan. Mayat itu adalah ayah dari Herman. Ayah Herman adalah seorang dukun, yang terobsesi dengan tetesan banyu kuning, itu. Dia ingin membuat ramuan itu abadi. Dia ingin menjadi tetesan banyu kuning, itu sendiri. Dan dia membuat perjanjian dengan setan. Kata Pak Jayadi, suaranya gemetar. Dia bunuh diri. Dan sebelum dia mati, dia meminum ramuan itu. Dia mengikat jiwanya dengan tetesan banyu kuning, itu. Dan dia tidak bisa mati. Jiwanya tetap hidup. Dan dia mengendalikan Herman dari alam lain. Arka dan Laras terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa kasus ini adalah kasus supernatural. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka percayai. Pak, Bapak yakin? Tanya Arka. Saya tahu ini terdengar gila. Tapi ini kenyataan, kata Pak Jayadi. Herman tidak gila. Dia hanya dikendalikan oleh ayahnya. Kalau begitu, kita harus cari tahu lebih banyak tentang ayah Herman, kata Laras. Mungkin ada cara untuk menghentikan dia. Kalian tidak bisa. Jiwanya sudah terikat. Dia tidak bisa dihentikan, kata Pak Jayadi. Satu-satunya cara adalah menghancurkan tetesan banyu kuning itu sendiri. Tapi kami sudah menghancurkannya, Pak, kata Arka. Pak Jayadi menggelengkan kepalanya. Kalian hanya menghancurkan botol itu. Tetesan banyu kuning, itu dia tidak bisa hancur. Dia akan kembali. Mereka terkejut. Tapi bagaimana, Pak? Kalau begitu, kita tidak bisa menghentikan dia. Tanya Laras, suaranya putus asa. Ada satu cara. Ayah saya, dia punya sebuah buku. Sebuah buku yang berisi cara untuk menghentikan
Tetesan Banyu Kuning, itu. Buku itu ada di tempat aman. Sebuah tempat yang hanya kami berdua tahu. Sebuah tempat yang tidak akan pernah Herman temukan. Di mana itu, Pak? Tanya Arka. Di rumah saya, kata Pak Jayadi. Di balik sebuah lukisan. Lukisan yang dibuat oleh ayah saya. Di balik lukisan itu, ada sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu, ada buku itu. Kalian harus ambil itu. Arka dan Laras mengangguk. Mereka tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Mereka harus mengambil buku itu. Mereka harus menghentikan Herman dan ayahnya. Mereka pun bergegas menuju rumah Pak Jayadi. Di sana, mereka menemukan lukisan yang dimaksud. Mereka membuka lukisan itu, dan di baliknya, sebuah pintu kecil terlihat. Mereka membukanya, dan di dalamnya, ada sebuah ruangan kecil. Di dalam ruangan itu, sebuah buku tua tergeletak di atas meja. Arka mengambil buku itu. Ia membukanya, dan ia membaca tulisan di dalamnya. Tulisan itu berisi tentang cara menghentikan tetesan banyu kuning itu. Cara itu adalah sebuah ritual. Sebuah ritual yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki ikatan dengan ramuan itu. Ini mustahil, kata Laras. Kita tidak punya ikatan dengan ramuan itu. Tapi, Pak Jayadi punya, kata Arka. Dia harus melakukannya. Tidak, saya tidak mau, teriak Pak Jayadi, yang tiba-tiba datang ke rumah. Saya tidak mau melakukan ritual itu. Arka dan Laras terkejut. Pak, kenapa Bapak ada di sini? Bapak harus istirahat. Saya tahu kalian akan melakukan ini. Saya tidak bisa membiarkan kalian. Ritual ini akan membunuh saya, kata Pak Jayadi. Tapi, Pak, ini satu-satunya cara, kata Arka. Kita harus menghentikan Herman. Tidak, kalian tidak mengerti. Ritual ini akan membuat saya terikat selamanya dengan tetesan banyu kuning itu. Saya tidak akan bisa mati, kata Pak Jayadi. Air mata mengalir di pipinya. Saya tidak mau abadi. Saya hanya ingin mati dengan tenang. Arka dan Laras terdiam. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka dihadapkan pada dilema moral yang sangat berat. Mereka harus memilih antara menyelamatkan masyarakat atau membiarkan Pak Jayadi mati dengan tenang. Pak, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kata Arka. Kalian harus pergi. Tinggalkan saya. Biarkan saya mati dengan tenang, kata Pak Jayadi. Herman, dia akan menemukan saya. Dia akan memaksa saya. Dan saya tidak bisa melawan dia. Arka memegang tangan Pak Jayadi. Tidak, Pak. Kami tidak akan meninggalkan Bapak. Kami akan hadapi Herman. Kita akan cari cara lain. Mereka bertiga duduk di lantai, kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka terjebak dalam dilema yang tidak bisa mereka pecahkan. Di tengah kebingungan itu, Arka teringat sebuah cerita dari kakeknya. Cerita tentang seorang pahlawan Cirebon yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang banyak. Arka merasa, kini ia harus menjadi pahlawan itu. Pak, ada satu cara, kata Arka. Cara yang tidak akan membunuh Bapak. Cara yang akan membebaskan Bapak dari kutukan ini. Pak Jayadi menatap Arka. Apa? Kita akan melakukan ritual itu. Tapi kita akan lakukan ritual itu pada Herman, jawab Arka, matanya dipenuhi tekad. Kita akan ikat jiwa Herman dengan tetesan banyu kuning itu. Dan dia tidak akan bisa mati. Dia akan terikat selamanya. Dan dia akan menderita selamanya.
Pak Jayadi dan Laras terdiam. Ide Arka terdengar gila, tapi itu adalah satu-satunya cara. Mereka harus melakukannya. Mereka harus menghentikan Herman, sekali dan untuk selamanya. Pagi di Cirebon terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan, seolah alam turut membungkus rahasia kelam yang akan segera terbongkar. Arka, Laras, dan Pak Jayadi menyusun rencana terakhir mereka di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Keputusan untuk mengikat Herman dengan kutukan tetesan banyu kuning bukanlah keputusan yang mudah, tapi mereka merasa tidak ada jalan lain. Ini adalah keadilan yang harus ditegakkan, bahkan jika itu berarti menggunakan metode yang sama mengerikannya dengan kejahatan yang ingin mereka lawan. Kita harus lakukan ini malam ini, kata Arka, suaranya mantap. Polisi sudah menahan Herman, tapi kita tahu dia punya cara untuk lolos. Kita harus bertindak sebelum dia berhasil. Pak Jayadi mengangguk. Saya akan bantu kalian. Saya tahu di mana Herman menyimpan sisa ramuan itu. Dia selalu menyimpannya di peti besi di rumahnya. Dia tidak pernah percaya siapapun, bahkan polisi. Laras mengangguk. Gue akan siapkan semua perlengkapan. Kita butuh kamera tersembunyi, alat penyadap, dan juga alat untuk ritual itu. Aku akan siapkan semuanya, kata Arka. Kita tidak boleh gagal. Mereka kembali ke rumah Pak Jayadi. Di sana, Pak Jayadi menceritakan lebih banyak tentang obsesi Herman. Herman selalu terobsesi dengan tetesan banyu kuning itu. Dia percaya ramuan itu bisa membuat dia abadi. Dia percaya dia adalah keturunan dari dukun yang membuat ramuan itu. Dia sudah gila. Dia tidak gila, Pak, kata Laras. Dia hanya dikendalikan oleh ambisi dan keserakahan. Malam pun tiba. Mereka menunggu saat yang tepat. Sekitar pukul 12 malam, saat kota Cirebon sudah terlelap, mereka bergerak. Mereka tahu, ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Mereka menyelinap masuk ke rumah Herman. Rumah itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Di dalam, mereka melihat beberapa polisi berjaga. Namun, mereka tahu bahwa polisi itu adalah kaki tangan Herman. Hati-hati, bisik Arka. Kita harus bergerak cepat. Mereka berhasil menyelinap masuk ke ruang kerja Herman. Mereka mencari peti besi yang dimaksud. Setelah menggeledah beberapa tempat, mereka menemukannya di balik sebuah lukisan besar. Arka membuka peti itu dengan kode yang diberikan oleh Pak Jayadi. Di dalamnya, sebuah botol kecil berisi cairan keemasan terlihat. Tetesan banyu kuning, itu. Kita harus bawa ini, bisik Arka. Ini bukti yang kita butuhkan. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Mereka terkejut. Mereka melihat ke arah pintu, dan di sana, Herman berdiri dengan senyum sinis. Kalian kira saya bodoh? Kata Herman. Saya tahu kalian akan datang. Saya sudah memprediksi semua ini. Di belakang Herman, beberapa polisi datang. Mereka menodongkan senjata ke arah Arka, Laras, dan Pak Jayadi. Sekarang, serahkan botol itu, dan saya akan biarkan kalian hidup, kata Herman. Tidak akan, kata Arka, suaranya tegas. Kami akan pastikan kamu mendapatkan balasan yang pantas. Herman tertawa. Balasan? Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Saya sudah abadi. Tiba-tiba, Arka mendapat ide. Ia melihat ke arah Pak Jayadi. Pak, sekarang. Pak Jayadi mengangguk. Ia langsung mengambil botol tetesan banyu kuning itu dari tangan Arka. Ia mengambil sebuah pisau kecil dari sakunya, dan ia melukai tangannya. Darah mengalir dari tangannya. Ia mencampurkan darahnya dengan ramuan itu,
Lalu ia melemparkan ramuan itu ke wajah Herman. Herman berteriak kesakitan. Ia merasakan wajahnya terbakar. Ia jatuh ke tanah, berteriak-teriak kesakitan. Para polisi terkejut. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. "Sekarang, Laras!" teriak Arka. Laras langsung mengeluarkan ponselnya, menelepon polisi yang sesungguhnya. Ia melaporkan semuanya. Ia melaporkan kejahatan Herman, dan ia melaporkan polisi-polisi yang berkhianat. Herman yang kesakitan, berhasil berdiri. Ia melihat ke arah Arka. Kau akan menyesal. Aku akan membunuhmu." Herman mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke Arka. Namun, sebelum ia sempat menembak, sebuah suara tembakan terdengar. Darah mengucur dari dada Herman. Ia terhuyung-huyung, menatap Arka dengan pandangan tak percaya. Ia melihat ke arah Pak Jayadi, yang berdiri di belakang Arka. Pak Jayadi memegang sebuah pistol, tangannya bergetar. Ini untuk ayah saya," bisik Pak Jayadi, air mata mengalir di pipinya. "Ini untuk semua orang yang sudah kau hancurkan." Herman jatuh ke tanah, matanya terbelalak. Ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa beku. Ia merasakan jiwanya terikat selamanya dengan tetesan banyu kuning itu. Tak lama kemudian, sirene polisi terdengar. Kali ini, polisi yang sesungguhnya. Mereka datang, mengepung rumah Herman. Mereka menangkap Herman yang tidak bisa bergerak, dan mereka menangkap polisi-polisi yang berkhianat. Kisah tentang Herman, tetesan banyu kuning, dan warung bakso legenda rasa menyebar ke seluruh Indonesia. Masyarakat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kasus ini memiliki akar yang begitu dalam. Media memberitakan habis-habisan. Herman pun ditetapkan sebagai tersangka, dan ia harus mendekam di penjara seumur hidup. Arka, Laras, dan Pak Jayadi mendapatkan penghargaan dari pemerintah Cirebon. Mereka dianggap sebagai pahlawan. Namun, mereka tahu, mereka tidak bisa melupakan semua yang terjadi. Mereka tahu, mereka harus terus berjuang. Beberapa bulan kemudian, Pak Jayadi akhirnya sembuh. Ia menemui Arka dan Laras di warung bakso Harapan. "Arka," kata Pak Jayadi, "saya ingin bantu kamu. Saya ingin menjadi partner kamu. Kita akan bangun warung bakso Harapan ini bersama-sama. Kita akan pastikan, bakso yang kita buat adalah bakso yang jujur. Bakso yang berasal dari hati." Arka tersenyum. "Tentu, Pak. Saya akan sangat senang." Mereka pun memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka bekerja sama, membangun warung bakso Harapan yang lebih besar. Mereka menggunakan resep-resep baru, resep yang mereka ciptakan sendiri. Dan yang paling penting, mereka menggunakan bahan-bahan yang jujur. Warung bakso Harapan pun menjadi terkenal. Masyarakat Cirebon datang berbondong-bondong. Mereka datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk mendengarkan cerita. Cerita tentang seorang pahlawan, seorang jurnalis, dan seorang koki yang berani melawan kejahatan. Di sebuah sudut, Herman duduk di selnya. Ia tidak bisa bergerak. Jiwanya terikat dengan tetesan banyu kuning itu. Ia tidak bisa mati. Ia harus hidup selamanya. Ia harus melihat Arka, Laras, dan Pak Jayadi bahagia. Ia harus melihat warung bakso Harapan sukses. Ia harus melihat semua yang ia hancurkan, kini terbangun kembali. Ia menyesal. Menyesal seumur hidup. Beberapa bulan berlalu. Suasana Cirebon yang sempat mencekam kini kembali pulih, diganti dengan optimisme yang baru. Warung bakso Harapan baru yang didirikan Arka dan Pak Jayadi menjadi mercusuar kejujuran dan harapan. Kisah mereka telah menjadi legenda di seluruh kota. Namun, di balik keberhasilan itu, ada satu hal yang masih mengganjal hati Arka,
jurnal tua yang ia temukan di ruang rahasia Herman. Jurnal itu berisi catatan tangan dan simbol-simbol kuno yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Suatu malam, Arka duduk di meja kerjanya. Jurnal itu tergeletak di depannya, menantangnya untuk dibaca. Ia mengambilnya, dan matanya menelusuri setiap halaman. Catatan itu menceritakan tentang asal-usul tetesan banyu kuning, ramuan yang diyakini sebagai kunci keabadian. Menurut catatan itu, ramuan itu diciptakan oleh seorang dukun sakti bernama Eyang Dharma yang sangat terobsesi dengan hidup abadi. Jurnal itu menjelaskan bahwa Eyang Dharma tidak pernah berhasil membuat ramuan itu, dan ia akhirnya meninggal. Namun, sebelum meninggal, ia mengikat jiwanya pada ramuan itu, berharap suatu hari nanti, keturunannya akan berhasil menyempurnakan ramuan itu. Arka tertegun. Ia teringat cerita Pak Jayadi tentang ayah Herman, seorang dukun yang terobsesi dengan tetesan banyu kuning. Arka merasa ada kaitan antara ayah Herman dan Eyang Dharma. Jurnal itu menjelaskan, Eyang Dharma meninggalkan beberapa petunjuk, beberapa simbol, yang bisa membantu keturunannya untuk menemukan ramuan itu. "Arka, lo ngapain di sini?" Suara Laras menyentak Arka dari lamunannya. "Ini, Ras. Jurnal ini. Ada yang aneh," jawab Arka. Ia menunjukkan jurnal itu pada Laras. Jurnal ini bilang, Eyang Dharma mengikat jiwanya pada ramuan itu. Dan Eyang Dharma dia ayah Herman. Laras mengambil jurnal itu, matanya membelalak. Berarti, Herman bukan cuma dikendalikan oleh ambisinya. Dia dikendalikan oleh arwah ayahnya sendiri. Ya, dan yang lebih gila lagi, Eyang Dharma meninggalkan sebuah petunjuk, sebuah simbol, yang gue rasa gue pernah lihat, kata Arka. "Di mana?" tanya Laras. Di rumah Herman. Di dinding ruang kerja dia. "Ada sebuah simbol yang gue pikir cuma hiasan," jawab Arka. "Tapi ternyata itu petunjuk." Arka dan Laras saling pandang. Mereka tahu, ini adalah petunjuk penting. Petunjuk yang bisa mengungkap rahasia yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. "Kita harus ke sana," kata Laras. "Kita harus cari tahu apa arti simbol itu." "Tapi rumah Herman kan dijaga polisi," kata Arka. "Tidak sekarang," jawab Laras. "Polisi sudah menarik diri. Pemerintah sudah menetapkan rumah Herman sebagai situs bersejarah. Kita bisa masuk tanpa ketahuan." Mereka pun pergi ke rumah Herman. Rumah itu terasa lebih dingin dan mencekam dari sebelumnya. Di dalam, mereka melihat simbol yang dimaksud. Simbol itu berbentuk sebuah bunga, dengan 5 kelopak, dan di tengahnya, sebuah lingkaran dengan titik. Ini simbol apa?" tanya Laras. Ini simbol keluarga Dharma," jawab Arka, matanya membelalak. "Gue ingat, kakek gue pernah cerita. Keluarga Dharma mereka adalah dukun sakti di Cirebon. Tapi mereka menghilang puluhan tahun lalu." Arka dan Laras mencari tahu di mana simbol itu bisa membawa mereka. Mereka mengamati setiap sudut, setiap celah, setiap detail di dinding. Tiba-tiba, Arka melihat ada sebuah tombol kecil di balik simbol itu. Ia menekannya, dan sebuah pintu rahasia terbuka. Di dalam, mereka menemukan sebuah ruangan kecil, berisi meja, dan di atas meja itu, sebuah peta kuno. Peta itu menunjukkan lokasi sebuah desa kecil di pinggir Cirebon, dengan sebuah tanda silang merah. Di samping peta, ada sebuah surat yang sudah usang, tergeletak. Ini surat dari Eyang Dharma," bisik Laras. Ia mengambil surat itu, membacanya. "Anakku, jika kamu membaca surat ini, itu berarti kamu sudah menemukan semua petunjuk. Aku tidak bisa hidup abadi. Tapi kamu bisa. Di desa itu, ada sebuah sumur. Sumur itu berisi tetesan banyu kuning,
yang paling murni. Minumlah ramuan itu, dan kamu akan hidup abadi. Tapi ingat, kamu harus mengorbankan sesuatu. Sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang akan membuatmu tidak bisa mati. Bahkan jika kamu ingin mati. Arka dan Laras terdiam. Mereka tahu, Herman pergi ke desa itu untuk mendapatkan tetesan banyu kuning yang paling murni. Kita harus pergi ke desa itu, kata Arka. Kita harus cari tahu apa yang dikorbankan Herman. Mereka pun bergegas menuju desa itu. Desa itu terasa sepi dan menyeramkan. Di sana, mereka menemukan sumur tua yang dimaksud. Mereka mendekati sumur itu, dan mereka melihat sebuah mayat. Mayat itu terlihat seperti Herman, tapi wajahnya terlihat sangat tua, keriput, seperti orang yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Arka, bisik Laras, matanya membelalak. Ini Herman. Arka dan Laras mendekati mayat itu. Mereka melihat di tangannya sebuah botol kecil yang berisi cairan keemasan. Tetesan banyu kuning, itu. Dia berhasil, bisik Arka. Dia berhasil mendapatkan ramuan itu. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Arka dan Laras terkejut. Mereka melihat ke arah suara, dan di sana, Pak Jayadi berdiri, memegang sebuah pistol. Di belakangnya, beberapa orang datang. Pak Jayadi, tanya Arka, kenapa Bapak ada di sini? Kalian bodoh, kata Pak Jayadi, suaranya dingin. Kalian pikir saya benar-benar korban? Arka dan Laras terdiam. Mereka tidak mengerti. Saya yang membunuh ayah Herman, kata Pak Jayadi, suaranya dipenuhi amarah. Saya yang membuat tetesan banyu kuning, itu. Saya yang membuat Herman terikat dengan ramuan itu. Arka dan Laras terkejut. Kalian pikir saya akan membiarkan kalian lolos begitu saja? Kalian sudah tahu terlalu banyak, kata Pak Jayadi. Ia mengarahkan pistolnya ke Arka. Sekarang, kalian harus mati. Pak, kenapa Bapak lakukan ini? Tanya Arka. Karena saya ingin abadi, jawab Pak Jayadi. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin menjadi tua. Saya ingin hidup selamanya. Arka dan Laras terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Jayadi adalah dalang dari semua ini. Sekarang, serahkan jurnal itu, dan saya akan biarkan kalian mati dengan tenang, kata Pak Jayadi. Arka dan Laras saling pandang. Mereka tahu, mereka harus melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa membiarkan Pak Jayadi lolos. Pak, Bapak salah, kata Arka. Abadi itu bukan kebahagiaan. Abadi itu kutukan. Diam, bentak Pak Jayadi. Ia menembak Arka. Darah mengucur dari bahu Arka. Ia jatuh ke tanah. Laras berteriak. Sekarang, kau akan mati, kata Pak Jayadi, mengarahkan pistolnya ke Laras. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Tunggu. Herman datang. Ia tidak mati. Ia hanya terluka. Ia memandang Pak Jayadi dengan amarah. Ayah, dia tidak akan memaafkanmu, kata Herman. Ayah, dia yang akan menghukummu. Pak Jayadi tertawa. Dia tidak bisa apa-apa. Dia sudah mati. Tiba-tiba, dari kegelapan, sebuah suara terdengar. Suara yang sangat menakutkan. Suara yang membuat bulu kuduk merinding. Suara itu berbisik, kau akan menyesal. Pak Jayadi terkejut. Ia melihat ke arah suara, dan ia melihat bayangan hitam, bayangan Eyang Dharma, muncul di hadapannya. Kau masih hidup? Bisik Pak Jayadi. Tidak, aku tidak hidup. Aku tidak bisa mati, kata Eyang Dharma. Dan kau akan menjadi seperti aku.
Terikat selamanya. Terikat dengan kutukan ini. Bayangan Eyang Dharma melayang, mendekati Pak Jayadi. Pak Jayadi berteriak. Ia mencoba melarikan diri, tapi ia tidak bisa. Bayangan itu menembus tubuhnya. Pak Jayadi terkejut. Tubuhnya terasa dingin. Ia tidak bisa bergerak. Matanya membelalak. Eyang Dharma tertawa. Kau tidak akan pernah bisa mati. Kau akan hidup. Hidup selamanya. Dan kau akan menderita. Selamanya. Pak Jayadi jatuh ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Jiwanya terikat dengan tetesan banyu kuning itu. Ia melihat ke arah Arka, Laras, dan Herman. Matanya dipenuhi penyesalan. Polisi datang. Mereka menangkap Pak Jayadi. Herman menangis. Ia tidak menyangka bahwa Pak Jayadi akan mengkhianatinya. Arka dan Laras merasa lega. Akhirnya, semua ini berakhir. Tapi mereka tahu, ini adalah akhir yang pahit. Ras, kita harus pergi, kata Arka. Ya, kita harus. Kita harus bangun kembali dari awal, jawab Laras. Mereka meninggalkan desa itu. Mereka tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Mereka tidak akan pernah melupakan warung bakso legenda rasa. Di penjara, Pak Jayadi duduk diam. Ia tidak bisa bergerak. Jiwanya terikat dengan tetesan banyu kuning itu. Ia tidak bisa mati. Ia harus hidup selamanya. Ia harus melihat Arka dan Laras bahagia. Ia harus melihat Herman bahagia. Ia harus melihat semua yang ia hancurkan kini terbangun kembali. Ia menyesal. Menyesal seumur hidup. Setelah malam yang penuh kengerian, pagi di Cirebon terasa seperti sebuah lembaran baru yang bersih. Arka dan Laras kembali ke warung bakso harapan. Mereka duduk di kursi kayu yang sama, di mana mereka pertama kali memulai misi mereka. Namun, kali ini, mereka tidak lagi merasa cemas. Mereka merasa damai, meski hati mereka masih dipenuhi luka. Kita berhasil, Ras, bisik Arka, matanya menatap langit pagi. Kita berhasil menghentikan mereka. Laras mengangguk. Ya, Arka. Tapi dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Mereka berdua terdiam, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Kisah tentang Pak Jayadi, Herman, tetesan banyu kuning, dan kutukan yang mengikat jiwa. Sebuah kisah yang lebih gelap dan mengerikan dari yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, Arka teringat sesuatu. Ia mengambil ponselnya, menelepon seseorang. Halo, Mang Ujang. Saya Arka. Saya mau tanya, apa Mang Ujang tahu tentang Pak Jayadi? Apa beliau punya keluarga lain? Arka mendengarkan dengan saksama. Wajahnya berubah pucat. Ia menutup telepon. Ada apa, Arka? Tanya Laras, cemas. Ras, Mang Ujang bilang, Pak Jayadi itu dia tidak punya keluarga. Dia hanya punya keponakan. Dan keponakan itu, namanya Herman, jawab Arka, suaranya bergetar. Laras membelalakan mata. Tapi, di jurnal itu, dibilang Herman itu anak dari dukun itu. Iya, dan di jurnal itu juga bilang, dukun itu bunuh diri, kata Arka. Ras, gue rasa, kita salah paham. Mereka kembali ke kantor polisi. Arka dan Laras meminta untuk bertemu dengan Pak Jayadi. Pak Jayadi, yang kini sudah berada di sel tahanan, terlihat sangat tenang. Ia duduk di sebuah kursi kayu, matanya menatap kosong. Pak Jayadi, sapa Arka. Pak Jayadi menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Kalian datang. Pak, kami tahu semuanya, kata Arka, suaranya parau. Herman, dia adalah keponakan Bapak, bukan anak dari dukun itu. Senyum di bibir Pak Jayadi memudar.
Wajahnya terlihat sedih. "Jadi, Bapak yang membunuh ayah Herman?" tanya Laras. Pak Jayadi mengangguk. "Ya, saya yang membunuhnya." Arka dan Laras terkejut. "Ayah Herman, dia adalah orang yang sangat jahat," kata Pak Jayadi. Air mata mengalir di pipinya. Dia adalah dukun yang membuat tetesan banyu kuning itu. Dia ingin membuat semua orang menjadi budaknya. Dia ingin menguasai Cirebon." "Dan Bapak yang menghentikannya?" tanya Arka. "Ya, saya menghentikannya," jawab Pak Jayadi. "Tapi saya harus mengorbankan sesuatu. Saya harus mengikat jiwa saya pada tetesan banyu kuning itu. Saya harus menjadi seperti dia." Arka dan Laras terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Jayadi adalah seorang pahlawan. "Saya melakukan ini untuk melindungi Cirebon," kata Pak Jayadi. "Saya tidak ingin ada lagi yang menjadi korban." "Dan Herman?" tanya Laras. "Herman, dia tidak tahu. Dia pikir saya adalah orang jahat. Dia pikir saya adalah musuh," kata Pak Jayadi. "Saya tidak pernah berani jujur kepadanya. Saya takut dia akan membenci saya. Saya takut dia akan menjadi seperti ayahnya." Arka dan Laras merasa hati mereka hancur. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Jayadi adalah seorang pahlawan yang tidak terlihat. "Maafkan saya," kata Pak Jayadi. Air mata mengalir deras di pipinya. "Maafkan saya karena sudah membuat kalian dalam bahaya. Maafkan saya karena sudah membuat kalian salah paham." "Tidak, Pak. Bapak adalah pahlawan," kata Arka, suaranya serak. "Bapak adalah pahlawan kami." "Tidak, Nak. Saya bukan pahlawan. Saya hanya manusia biasa yang mencoba melakukan hal yang benar," kata Pak Jayadi. Arka dan Laras meninggalkan sel tahanan. Mereka merasa lega, namun hati mereka masih dipenuhi kesedihan. Mereka pun pergi ke rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan Herman. Herman, yang kini sudah sadar, terlihat sangat sedih. Ia duduk di kursi roda, matanya menatap kosong. "Herman," sapa Arka. Herman menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Arka, Laras, maafkan saya. Saya sudah salah." "Herman, kamu tidak salah," kata Arka. "Kamu tidak tahu apa-apa." "Tidak, saya tahu. Saya tahu saya sudah salah," kata Herman. "Saya sudah curiga pada Pak Jayadi sejak lama. Saya pikir dia adalah orang jahat. Saya pikir dia adalah pembunuh. Tapi ternyata dia adalah pahlawan." Herman menangis. Saya menyesal. Saya menyesal karena sudah salah paham. Saya menyesal karena sudah membenci Pak Jayadi." Arka dan Laras menghampiri Herman, memeluknya. "Herman, kamu tidak salah. Kamu hanya korban," kata Arka. "Korban dari kebohongan." Herman menangis di pelukan Arka dan Laras. Ia merasa lega, namun juga menyesal. Di penjara, Pak Jayadi duduk diam. Ia tidak bisa bergerak. Jiwanya terikat dengan tetesan banyu kuning itu. Ia tidak bisa mati. Ia harus hidup selamanya. Ia harus melihat Herman bahagia. Ia harus melihat Arka dan Laras bahagia. Ia harus melihat semua yang ia hancurkan kini terbangun kembali. Ia menyesal. Menyesal seumur hidup. Namun, di balik semua penyesalan itu, ada satu hal yang membuatnya bahagia. Ia berhasil melindungi Cirebon. Ia berhasil melindungi orang-orang yang ia cintai. Dan ia berhasil melihat Herman, Arka, dan Laras bahagia. Ia tahu, pengorbanannya tidak sia-sia. Matahari pagi di Cirebon terasa lebih hangat, menyinari kota yang perlahan-lahan pulih dari badai.
Kabar tentang kebenaran di balik kasus warung bakso legenda telah menyebar luas. Arka dan Laras, yang kini dipuja sebagai pahlawan, memilih untuk tetap membumi. Mereka tahu, kemenangan yang mereka raih bukanlah kemenangan yang dirayakan dengan pesta, melainkan kemenangan yang dipenuhi duka dan penyesalan. Di depan warung bakso Harapan Baru, Arka dan Laras berdiri. Di sisi mereka, Herman, yang kini telah pulih, duduk di kursi roda. Wajahnya yang dulu dipenuhi amarah, kini dipenuhi ketenangan. Ia menatap spanduk baru yang terpampang di depan warung. Bakso Harapan Baru, dibuat dengan cinta, bukan kutukan. "Arka, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Herman, suaranya pelan. "Kita akan membangun kembali, Herman," jawab Arka. "Kita akan bangun warung ini, menjadi tempat di mana orang-orang bisa mendapatkan bakso yang jujur. Bakso yang tidak akan membuat mereka sakit, tidak akan membuat mereka kecanduan. Bakso yang akan membuat mereka bahagia." Herman tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Saya ingin membantu. Saya ingin menebus kesalahan saya." "Tentu, Herman. Kita akan bekerja sama," kata Arka. "Kita akan buktikan, kita bisa. Kita akan buktikan, kejujuran itu masih ada." Mereka pun memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka bekerja sama, membangun warung bakso Harapan Baru. Herman, dengan pengetahuannya tentang resep bakso kuno, membantu Arka untuk membuat bakso yang lebih lezat. Laras, dengan keahliannya sebagai jurnalis, membantu mereka untuk mempromosikan warung mereka. Kisah tentang perjuangan mereka, tentang kebenaran, tentang penyesalan, dan tentang pengorbanan, menyebar luas. Masyarakat Cirebon datang berbondong-bondong, bukan hanya untuk makan bakso, tapi juga untuk memberikan dukungan. Mereka melihat Arka, Laras, dan Herman sebagai simbol harapan. Simbol bahwa kebaikan akan selalu menang. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih menghantui Arka dan Laras, nasib Pak Jayadi. Beberapa bulan kemudian, mereka mendapatkan kabar dari pengacara Pak Jayadi. Pengacara itu mengatakan, Pak Jayadi akan dibebaskan. "Dibebaskan? Tapi dia kan membunuh?" tanya Arka, tidak percaya. "Tidak, dia tidak membunuh," jawab pengacara itu. "Dia tidak pernah membunuh Herman. Dia hanya melukai Herman. Dan yang paling penting, Herman, sebagai korban, bersaksi bahwa ia tidak ingin Pak Jayadi dipenjara." Arka dan Laras terkejut. "Dan yang lebih penting lagi," kata pengacara itu, "Pak Jayadi tidak bisa dipenjara, karena dia sudah tidak bisa mati." Arka dan Laras terdiam. Mereka tahu, itu adalah bagian dari kutukan tetesan banyu kuning. Mereka pun pergi ke penjara. Di sana, mereka melihat Pak Jayadi yang kini sudah dibebaskan. Ia terlihat sangat tua, tapi matanya memancarkan kedamaian. "Pak," sapa Arka. Pak Jayadi menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. "Kalian datang." "Pak, Bapak bebas," kata Arka, suaranya parau. "Ya, saya bebas," jawab Pak Jayadi. "Tapi saya tidak bisa kemana-mana. Saya sudah tidak bisa mati." Arka dan Laras saling pandang. Mereka merasa sedih. Mereka tahu, Pak Jayadi harus hidup selamanya dengan kutukan itu. "Tapi, ada satu hal yang bisa kalian lakukan untuk saya," kata Pak Jayadi, matanya menatap Arka dan Laras. Kalian harus teruskan perjuangan ini. Kalian harus pastikan, tidak ada lagi orang yang menjadi korban dari tetesan banyu kuning itu. Kalian harus menjadi pahlawan yang tidak terlihat." Arka dan Laras mengangguk. Mereka berjanji. Setelah itu, Pak Jayadi menghilang. Ia tidak pernah kembali ke Cirebon.
Ia memilih untuk hidup dalam pengasingan, jauh dari keramaian. Ia tidak ingin orang-orang tahu bahwa ia adalah korban dan juga pahlawan. Tahun-tahun berlalu. Warung bakso Harapan Baru berkembang pesat. Arka dan Laras menikah. Mereka memiliki seorang putri yang mereka beri nama Larasati. Herman, dengan segala penyesalannya, menjadi seorang penasihat di warung bakso Harapan Baru. Ia mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain. Suatu hari, Arka duduk di sebuah kursi di depan warungnya. Ia melihat putrinya bermain di taman. Ia tersenyum. Ia merasa hidupnya sudah lengkap. Ia berhasil. Ia berhasil membangun warungnya. Ia berhasil menikahi wanita yang ia cintai. Dan ia berhasil menjadi seorang ayah. Tiba-tiba, ia teringat pada Pak Jayadi. Ia teringat pada semua pengorbanannya. Ia teringat pada semua yang telah terjadi. Ia merasa, ia tidak akan pernah melupakan Pak Jayadi. Di sebuah tempat yang jauh, Pak Jayadi duduk di sebuah kursi goyang. Ia melihat ke arah matahari terbenam. Wajahnya yang keriput, matanya yang sayu, terlihat tenang. Ia tidak bisa mati. Ia tidak bisa tua. Ia harus hidup selamanya. Ia harus melihat semua yang ia cintai pergi meninggalkannya. Ia harus melihat semua yang ia hancurkan kini terbangun kembali. Ia menyesal. Menyesal seumur hidup. Namun, di balik semua penyesalan itu, ada satu hal yang membuatnya bahagia. Ia berhasil melindungi Cirebon. Ia berhasil melindungi orang-orang yang ia cintai. Dan ia berhasil melihat Arka, Laras, dan Herman bahagia. Ia tahu, pengorbanannya tidak sia-sia. Dan di Cirebon, legenda tentang warung bakso legenda rasa, tentang tetesan banyu kuning, tentang Herman, tentang Arka, tentang Laras, dan tentang Pak Jayadi, terus hidup. Legenda yang mengajarkan tentang kejujuran, tentang pengorbanan, tentang penyesalan, dan tentang keadilan.